Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi kelompok wabarakatuh. 8 Pakatan Teknologi Informatika ingin menjelaskan tugas kelompok kami dengan judul Dampak Sosial dan Etika TI. Kelompok 8 Hafi, Rifada Hajat, 2 Aldi, 3 saya ya Firdaus Alamsyah. Cerita tentang tema. Terdapat pekerjaan e-commerce yang banyak menggunakan teknologi komputer sehingga kita harus memahami dampak sosial dan kode etika dalam dunia IT. Jadi kita harus mempelajari tentang apa itu kode etik dalam IT ataupun dampak sosial dalam IT. Penjelasan tentang tema selanjutnya teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang tema. Di sini ada etika berkaitan dengan norma, kesopanan, dan tingkah laku. Etika termasuk bagian filsafat, meliputi hidup baik seorang, baik buruknya ataupun baiknya. Moral adalah tradisi kepercayaan, mendalami perilaku benar dan salah yang diakui oleh manusia secara universal. Dalam bidang teknologi informasi, yaitu tujuan kita sendiri, para pelaku dunia IT harus mengetahui etika dalam penggunaan teknologi sistem informasi, yaitu etika untuk mengelola teknologi informasi. Pengelolaan adalah orang yang mengelola teknologi informasi, contohnya seperti kita-kita ini. Yang kedua itu ada etika untuk pengguna teknologi informasi. Nah, pengguna ini apa? Pengguna ini adalah orang yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu menyelesaikan masalah dan mempermudah pekerjaan mitra maupun etika tersebut. Baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang berikutnya adalah 10 etika komputer menurut Computer Ethics Institute. Satu, tidak menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain. Dua, tidak boleh memata-matai file orang lain. Ketiga, tidak boleh mengintervensi pekerjaan komputer orang lain. Keempat, tidak boleh menggunakan komputer untuk mencuri. Kelima, tidak boleh menyebarkan berita bohong atau hoax. Keenam, tidak boleh membajak atau mengcopy software berbayar. Tujuh, tidak boleh mengakses atau menggunakan komputer orang lain tanpa izin yang bersangkutan. Delapan, tidak boleh melanggar hak cipta atau hak milik untuk karya dan pemikiran orang lain. Dan kesembilan, tidak boleh lepas tanggung jawab tentang dampak yang ditimbulkan oleh program. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu menggunakan komputer dengan tetap menghargai orang lain. Yang selanjutnya ada dimensi moral pada sistem informasi. Pengenalan TI baru memiliki efek beragam memunculkan isu, etika, sosial, dan politik yang baru harus dihadapi oleh individu, masyarakat, dan negara. Isu ini memiliki 5 dimensi moral. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Apa hak informasi yang dimiliki oleh individu dan organisasi yang berkaitan dengan informasi tentang mereka? Apa yang dapat mereka lindungi? Kewajiban apa yang dimiliki oleh individu dan organisasi berkaitan dengan informasi ini? Yang kedua, hak kepemilikan. Bagaimana hak kepemilikan intelektual tradisional dilindungi dalam masyarakat digital, di mana bertanggung jawab terhadap kepemilikan adalah sulit dan mengabaikan hak kepemilikan adalah sangat mudah. Yang ketiga, akuntabilitas dan kontrol. Siapa yang dapat akan bertanggung jawab pada kejahatan individu dan informasi kolektif dan hak kepemilikannya. Dan yang keempat adalah kualitas sistem. Standar data dan kualitas sistem seperti apa yang diinginkan untuk melindungi hak individu dan keamanan masyarakat. Dan yang terakhir adalah kualitas kehidupan, nilai yang harus dipelihara dalam masyarakat yang berbasis informasi dan ilmu kebiasaan seperti apa yang tidak boleh dilanggar, praktek dan nilai budaya apa yang didukung oleh teknologi informasi yang baru. Berikut video singkat tentang etika dalam teknologi informasi. Wah, gue Juki. Perkembangan komunikasi digital yang pesat bikin komunikasi bisa menembus batas-batas geografis dan budaya. Lo yang lagi rebahan di Salatiga bisa komen dan berinteraksi dengan orang di Zambia. Lo yang sedang jaga toko di Palembang bisa menikmati konten dari kreator di Bolivia. Haha.
Setiap daerah dan negara punya budaya dan etika sendiri. Kita nggak bisa tuh samain kebiasaan kita sehari-hari dengan kebiasaan orang di luar sana. Masalahnya, kita sering lupa seolah-olah semua orang yang ada di internet menganut budaya yang sama dengan kita. Di Spanyol misalnya, ada budaya siesta atau budaya tidur siang. Nah, nggak mungkin dong kalau lihat orang Spanyol posting tentang kegiatan tidur siang, terus kita bilang mereka itu pemalas. Jangankan antar budaya, antar personal aja kita manusia tuh banyak bedanya. Foto kecelakaan yang mungkin menurut kita biasa aja, mungkin bikin orang lain di luar sana nggak bisa makan 3 hari karena ngebayanginnya. Makanya perlu banyak pertimbangan juga sebelum memposting sesuatu di media digital, sob. Itulah netiquette atau etika berinternet. Nggak tertulis memang, tapi perlu diketahui dan dibiasakan biar media digital jadi ruang yang sehat buat berkreasi dan berkomunikasi. Etika berinternet bikin kita saling merasa nyaman sehingga media digital bisa jadi ruang buat kita berkembang. Selain itu, perlu juga diperhatikan agar aktivitas kita di media digital bukanlah aktivitas yang melanggar hukum. Aktivitas pembajakan, pornografi, dan kejahatan lainnya yang jelas-jelas melanggar hukum ya tentu jangan dilakukan, sob. Hukum di dunia nyata dan dunia maya ya sama aja. Lo hapus juga masih nyisa jejak digitalnya. Jadi, hati-hatilah berinternet. Yuk pahami etika di internet. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh Riyad. Baik, kesimpulan dari materi di atas tadi atau di video tadi dan materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus menggunakan etika saat memasuki dunia digital, karena kalau kita tidak menggunakan etika dalam dunia digital itu sangat berpengaruh baik dalam diri kita maupun jangka panjang berikutnya. Dampak sosial dalam kehidupan nyata, jangan menyebarkan berita yang tidak benar supaya seseorang tidak termakan berita palsu dan itu dipercayainya. Untuk upload video yang memberikan edukasi, untuk yang menontonnya bisa mendapatkan edukasi dan mempelajarinya, atau hal-hal yang positif dalam memberikan informasi ataupun video seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.